Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ustaz lan sedaya kemawon karyawan KSPPS BMT Bahtera rahimakumullah. Alhamdulillah ingin sing punika kita sarangan saged makembal sarangan kita ngaos Aqidatul Awam. Mugia kanthi ngaos punika saged seketik demi seketik nguataken raos iman kita, Islam kita minad dunya ilal akhirah husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, monggo sarangan kita hadiahkan Fatihah untuk musannif hadza kitab Syekh Ahmad Al-Marzuki lan ingkang sampun mensyarahi ing kitab Nurul Dhalam Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Lahuma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Aqidatul Awam ingkang bab berikutnya tentang nanti kita bahas tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Setelah kemarin kita membahas tentang paman-paman Nabi dan bibi-bibi Nabi baik dari jalur ayah ke atas Abdul Muthalib, kemudian juga dari jalur Siti Aminah atau ibu Nabi, ibu ganda Nabi. Dari bab Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Sofiyatun dzatuh dada. Sedikit diulang mawon. Putra-putri Abdul Muthalib niku paman-paman Nabi ada 12, dari Hamzah, Abbas, kemudian Abu Thalib yang gak asing kita sering dengar, kemudian Abu Lahab juga termasuk kita sering dengar, kemudian ada Al-Harth, kemudian ada Az-Zubair, kemudian Jahal, kemudian ada Abdul Ka'bah, kemudian Wirar, kemudian Ghaidah, kemudian Al-Muqawwam. Itu 12 dari paman Nabi jalur Abdul Muthalib. Kemudian bibinya dari jalur Abdul Muthalib iku wenten 6, ada 6. Pertama Sofiyah, itu ingkang salah satu nipun nglairaken putra ingkang asma Zubair bin Awam, Sayyidina Zubair bin Awam. Kemudian nomor kali pun Arwah, kemudian Atikah, kemudian Ummu Hakim, kemudian Barah, kemudian Umaymah. Itu 6 bibi dari jalur Abdul Muthalib. Nah, kemudian kalau dari jalur Siti Aminah, di antaranya pamannya ada Aswad, kemudian Umair, kemudian Abdu Yahud, itu paman. Kemudian bibinya ada Faridah dan Fakhitah. Niku di antara paman-paman dan bibi Nabi ingkang kemarin sampun kita paus, ngertos-ngertos kita ben menjadi tambahan pengetahuan kita
dari beberapa paman-paman dan bibi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut ke bait berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin lailan liqudsi yusra liqudsin yudra wa ba'da isra'in urujul sama hatta ra'a an-nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin wa aftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Wa qabla hijrati lan iku sadurunge hijrahe Kanjeng Nabi. Wa qabla hijratin nabi lan iku sadurunge hijrahe Kanjeng Nabi al-Isra utawi Isra. Jadi Isra Mi'raj niku dilakoni Kanjeng Nabi saderengipun hijrahe Kanjeng Nabi. Min Makkatin saking Masjid Makkah, saking Makkatul Al-Mukarramah, lailan ing dalem mangsa wengi liqudsin maring Baitul Maqdis maring Baitul Maqdis utawa ten Palestina. Yudra kang hina weruan. Wa ba'da Isra'in lan iku sakwuse Isra urujun lis sama utawi munggah maring langit atau kita kenal dengan Mi'raj hatta ra'a sehingga mirsani sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi rabban ing pangeran kallama kang dawuhi. Jadi Nabi ketika Isra Mi'raj nanti berjumpa langsung kepada Khaliqul Makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala, pada orang yang menciptakan alam kepada zat yang menciptakan semua yang ada di bumi dan seistinya, Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah kita hidup. Itu Jin Nabi kepanggil langsung sehingga nanti min ghairi kaifin min hisarin wa aftarad, min ghairi kaifin saking tanpa kaya apa-apa, tanpa penghalang apapun, wan hisarin lan tanpa kalikes, waftarad lan marduake sapa pangeran alaihi ing atase Kanjeng Nabi khamsan ing 5 sholatan. Jadi diperintahnya nanti 5 waktu sholat ba'da khamsina fardad ing sakwuse 50 kang marduake sapa pangeran. Jadi sebelumnya 50 kemudian diringkas lagi menjadi 5 dengan beberapa kejadian-kejadian ketika Rasulullah nanti ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini sedikit tak terangkan kita menurut dalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna Allah Ta'ala akrama nabiyyahu. Wajib bagi seorang mukallaf, orang yang Islam, yang baligh, yang berakal, untuk an ya'taqida, untuk mengiktikadi, untuk meyakini annallaha setuhune Gusti Allah, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala akrama nabiyahu, Allah punika mulyakaken Kanjeng Nabine bil Isra'i kelawan Isra wal Mi'raj lan Mi'raj. Kita sering dengar kalimat Isra, apalagi kan BMT kan mun mboten asing nggih. Isra wal Mi'raj. Isra punika berasal dari kata sara yasri suron. Iku artosipun jalan-jalan atau berjalan ing waktu wengi, berjalan di waktu malam hari, itu namanya sara yasri suron. Kemudian menjadi Isra. Isra yaitu menjadi perjalanan di malam hari. Tapi orang saja arteke Mas Isra tadi artinya senang jalan-jalan bengi ora gitu. Iki mayang sanes. Artinya ini secara maknawinya nggih. Maknawinya niku sara yasri suron iku perjalanan malam hari, berjalan di malam hari. Isra itu perjalanan waktu malam hari. Jadi kejadian ketika Rasulullah diangkat oleh Allah ke langit 1, 2, 3, 7 kemudian Sidratul Muntaha, kemudian ketemu dengan Allah, punika namanya kejadian Isra Mi'raj. Mi'raj punika dari kata araja ya'ruju urujan. Niku artinya naik tangga. Jadi naik secara simbolisnya kaya naik tangga, artinya naik ke atas. Lah bentuknya seperti apa wallahu a'lam. Ini hanya dari segi tata bahasanya ya. Araja yu'araju itu artinya naik tangga, artinya naik ke atas. Kemudian Mi'raj sehingga menjadi kata Mi'raj. Mi'raj itu tempat naiknya berarti.
Kayak kemarin Pak Lutfi mengatakan maulid dan maulud itu kan sebenarnya dari kata-kata atau nek bahasa nang pesantren ini dari tasrifnya. Nek maulud itu berarti dari isim maf'ulnya berarti objeknya dan lain sebagainya. Nanti itu pembahasannya urusannya yang lebih ahli. Kemudian kita melanjutkan dari penjelasannya di dalam kitab ini. Syekh Nawawi menjelaskan bil Isra'i wal Mi'raj lailan ing dalam wengi. Dadi peristiwa Isra Mi'raj punika ada di waktu malam hari, makanya menggunakan katanya Isra karena Saroya Sri Suron itu artinya berjalan di malam hari. Ada beberapa pendapat tentang peristiwa tepatnya Isra Mi'raj, namun yang masyhur kita dengarkan seringnya pada tanggal 27 Rajab. Betul. Di sini dijelaskan ada yang mengatakan pertama untuk waktunya fi nahwi arba'in sa'atan. Jadi ada yang mengatakan waktunya itu cuma 4 jam. Ini hanya penjelasan kita di atas wasok kemauan. Au thalathatin utawi ada ya juga yang mengatakan 3 jam. Wa aqal, dan ada juga yang mengatakan lebih sedikit. Wa fi riwayatin ing dalam riwayat liya annahu raja'a wa Khadijah lam tatahawwal. Jadi ketika Rasulullah wangsul turun ke bumi, Khadijah lam tatahawwal, belum bergeser dari tempat tidurnya. Tidur di samping Rasulullah belum bergeser sama kali. Ada yang mengatakan kecepatannya memang bukan kecepatan seperti alat transportasi di dunia ataupun di darat, lebih kecepatan cahaya yang kita nggak bisa dipikir secara nalar. Yang ada hanya keimanan yang harus kita kuatkan. Karena setelah kejadian Isra Mi'raj ini, dalam cerita nanti nyambungnya di kisahnya mungkin Mas Abdullah atau sudah dibahas, itu banyak sekali daripada sahabat ingkang murtad, bahkan munafik. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya keren, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu salah satu tokoh munafikin yang sangat membenci Rasulullah SAW. Jadi peristiwa ini memang yang bisa membuktikan hanya iman dan Islam kita, tidak gampang. Karena penjelasannya dari beberapa hal itu memang kalau berbicara nek Bang Robi Keromono orang logik atau isinya logik dan logik tidak bisa itu dibicarakan secara logik kalau berbicara tentang bentuk dan kayak apanya. Bahkan kalau dibentukan buruk kayak apa pun agak sulit secara logika umumnya. Ini berbicara tentang iman. Lam tatahawal, belum bergeser sedikit pun Sayyidatina Khadijah anjan nibiha sampingipun Kanjeng Nabi. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat liya annahu raja'a qabla an yabruda. Jadi nek riwayat lain mengatakan wangsulipun Kanjeng Nabi qabla an yabruda, saderengipun barit iki berarti atis lah ya. An yabruda artinya belum tempat tidurnya masih kerasa anget. Nah kaya sampai nek misalnya suwi gitu kan mesti anget toh. Kadang ana istilah Jawane nek anget berarti akeh. Tapi itu hanya sebuah mitos. Intinya ketika kita menempati suatu tempat dalam jangka lama pasti ada anget. Lah penjelasan di sini artinya ketika Rasulullah datang kembali ke tempat itu masih kerasa angetnya. Jadi saking cepatnya peristiwa itu. Aniya beruda mahalluhu utawi panggonane saking Kanjeng Nabi tilem. Wa kana dzalika lailatal itsnain awil jum'ati awis sabti. Ada yang mengatakan itu hari Senin, ada yang mengatakan hari Jumat, ada yang mengatakan hari Sabtu. Aqwalun utawi pinten-pinten pendapatnya para ulama. Wa kana min Ramadan, ada juga yang mengatakan terjadi di bulan Ramadan. Au Syawal, ada juga yang mengatakan Syawal. Au Rajab, ada yang mengatakan Rajab. Au Dzulhijjah utawa bulan Dzulhijjah juga ada yang mengatakan. Au Rabiul Awal, juga enten ingkang mengatakan di Rabiul Awal, ada juga au Awitsani utawa Rabiul Tsani. Itu dari beberapa pendapat. Tapi wakana apalakin al-masyhur kana dzalika lailatal itsnaini.
Tapi ingkang paling masyhur iku di hari Senin As-Sabi' wal 20 pitu lan 20 berarti 27. Yang masyhur itu di hari Senin malam 27 min syahri Rajab dari bulan Rajab, itu yang paling masyhur. Tapi tak bacakan di sini, ada beberapa pendapat. Namun yang paling masyhur itu 27 Rajab. Makanya liburnya 27 Rajab. Engko nek do pendapatnya dengan digo kabeh libur kabeh bingung masih Isra. Engko Ramadan libur mana ono hari Isra Mi'raj menurut pendapat ini repot ya. Kemudian dari pendapat ini kita juga ada Pak Sawah kemarin Pak Lutfi mengutip di dalam Al-Barzanji yang nasar Pak ya kemarin ya. Ini juga ada pendapat di Barzanji yang nazom. Nah jangan sering buka Majmu' Latif, ada Barzanji nasar, ada Barzanji nazom. Karangan Zainal Abidin Al-Barzanji. Peristiwa Isra Mi'raj niki dikutip dalam Al-Barzanji nazom. Wa asra bihi rabban minal hijri lailan ilal masjidil aqsa li ru'yati hannan kamal badri fi dajin minal laili qad sara jibril ma'mikala ma'hu yasirani. Jadi ketika Nabi Muhammad peristiwa Isra Mi'raj niki ditemani dengan Al-Buraq sebagai tumpangannya, dan Jibril dan malaikat Jibril an yaminihi ing samping kanani, wa Mikail lan malaikat Mikail an yasari ing samping kirine, ditempani malaikat Jibril lan Mikail. Lah buraq niku kaya napa nek penjelasan ten mriki? Annal buraq dabatan min dawatil arba'. Jadi hewan berkaki 4. Wa huwa la dzakara wa la unta. Hewan tersebut tidak laki-laki, tidak perempuan, tapi bukan berarti banci, tidak. Ini saya bacakan di kitabnya ada ya. Dunal bighal, kurang dari bighal atau selebih kecil daripada bighal. Nek bighal niku bainal antara kuda dan keledai. Nek kuda kan bisa dibayangkan ya, keledai bisa dibayangkan juga. Antara keledai dan kuda itu namanya bighal. Ada kalau di bahasa Arabnya ada namanya bighal. Lah nek buraq punika tidak besar dari bighal, wa fauqal himar, namun di atasnya keledai. Keledai kan ketok kecil. Lah kemudian di tengah-tengahnya ada bighal, kemudian ada lagi kuda. Kuda, bighal, nah buraq baru himar. Itu menurut penjelasan di sini. Jadi antara dunal bighal, kurang daripada bighal, wa fawqal himar, tapi di atasnya daripada keledai atau himar. Itu penjelasan dari kitab Nurul Dhalam punika. Nah, singkat cerita daripada kejadian ini ketika Rasulullah berangkat kepada marsonipun Gusti Allah, ada beberapa kejadian diantaranya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punika kepanggih ten pinten-pinten langit. Nek langit punika kan enten 7 langit atau 7 sab langit, yang dimana nanti ketika Rasulullah di sab pertama langit pertama ketemu dengan siapa dan berikutnya. Di sini nek penjelasan dari kitab ini, langit sab pertama Rasulullah ketemu Nabi Adam. Kemudian langit sab kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian langit sab ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit sab keempat ketemu Nabi Idris. Langit sab 5 ketemu Nabi Harun. Langit sab 6 ketemu Nabi Musa. Dan langit sab 7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dari 7 langit Rasulullah ketemu. Nah setelah itu baru ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril gak berani naik, hanya Rasulullah sendiri ketemu langsung ing ngarsanipun Gusti Allah. Nah punika sedikit tak jelaskan, ketika itu Rasulullah bersujud langsung kepada Allah, dan Allah pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nopo sing
dipinginkan jenengan, kan ketemu langsung biasa kayak kita ketemu orang yang kita sayangi, kita cintai aja kita kadang endao ngene nopo-nopo. Lah Allah ini ku cinta banget dengan Rasulullah. Bahkan ada sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Tidak akan diciptakan alam semesta ini nek boten krana Kanjeng Nabi. Makanya niki nek bulan Maulid seringkali kalau ada yang baca maulidan, baca tibaan, baca berjanji ya rasa mau salah-salah kayak itu bentuk salah satu baru sedikit rasa ingin mengenal Rasul. Karena maulid itu cerita atau isinya cerita, nek baca bahasa Indonesia pun mending wagu lucu. Maksudnya kayak mau cerita toh, tapi itu bentuk salah satu upaya kita mencintai Rasul dan mengenal Rasul. Jadi rasa saling menyalahkan. Intinya nek iku apik yo lanjutkan gitu baik. Kemudian di sini Rasul menjawab ketika Allah memerintahkan meminta sesuatu, faqala annaka ittakhadta Ibrahim khalilan. Nabi Ibrahim dijadikan kekasih. Wa kallamta Musa takliman, dan Rasulullah mengatakan Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa itu salah satu nabi sing sering sekali bercakap. Makanya nek dalam dalam kayak kitab tiba diantaranya itu terkenal menjadi julukannya Kalimullah. Kemudian Aqtaita Dawud malakan aziman, Nabi Dawud diparingi kerajaan ingkang gede. Alanta lahul hadid, yang mana juga bisa melunakkan besi. Wasakharta lahul jibal, dan bisa menundukkan gunung. Wa a'taita Sulaiman malakan aziman, dan putra nenggih sami malakan aziman anggadai kerajaan ingkang besar. Wasakharta lahul insu wal jin, jadi juga menundukkan jin dan manusia. Wasakharta lahu ar-riyah, bahkan angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kemudian juga di sini sampai ke bawah, tak singkat sedikit karena udah agak mepet ya. Kemudian akhirnya Rasulullah pun singkat cerita diamanati oleh Allah, difardukan, wa qad farradtu 'alaika wa 'ala ummatika khamsina sholatan. Sungguh telah aku fardukan alaika ing atase jenengan Nabi, wa 'ala ummatika lan ing atase umat Kanjeng Nabi khamsina sholatan. Awalnya niku 50 rakaat salat, 50 sholatan, mohon maaf rakaat, 50 sholatan. Nah, kita kan 5 waktu sekarang ya, zuhur, asar, maghrib sampai subuh. Kalau dulu awalnya itu perintahnya 50 sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. Faqum, mongko dirikanlah biha kelawan sholat mau anta wa ummatuka, jenengan lan umate jenengan. Nah, tapi kan di perjalanan waktu ketika turun setelah menerima perintah Allah di Sabtu ketemu Nabi Musa niki, makanya Nabi Musa terkenal Kalimullah itu niku sering negosiasi dengan Gusti Allah. Makanya akhirnya mundur. Ketika sudah sampai titik dapat perintah 5, Rasulullah mulai isina, mosok menyang terus wes dispensasi sakakean di 50 kok mundur mana, akhirnya ditetapkan 5 waktu. Qala hunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailatin. Namun keistimewaannya dari peristiwa diberikannya ini, setiap fi'ala kulli sholatin fihinna bi'ashrah. Jadi setiap satu kelakuan atau pekerjaan termasuk diantaranya sholat itu pahalanya bisa 10 kali. Karena firman Allah, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Jadi nek tadi kembali ke 5, tapi ternyata 1 kali sholatan pahalanya 10 kali, padha karo mangke 50 sholatan tadi. Itu keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW, karena adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu makhluk yang paling dicintai oleh
Gusti Allah. Maka kita sebagai umatnya bersyukur lahir di zaman Nabi, karena diantaranya yang akan awaluna fil ba'ats itu umat Nabi Muhammad, yang akan pertama di hari kebangkitan dibangkitkan. Wal hisab, yang akan dihisab pertama nggih umat Nabi Muhammad. Wal mururi 'ala sirat, yang akan melewati sirat nggih umat Nabi Muhammad. Dan yang paling utama ini wa dukhulil jannah, yang pertama akan masuk daripada surganya Allah niku nggih umat Nabi Muhammad. Istimewa nggih. Mangko alhamdulillah kita lahir ing wonten ing umate Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo sarangan teko sediklah kita berusaha lebih baik. Dan ketika ada hal-hal yang sifatnya menurut sampean, pandangan sampean kok wah di zaman Rasulullah ngono kok, selama itu baik, tidak berkaitan dengan sebuah ibadah yang mahdhah, yang sifatnya kayak misalnya sholat tak tambah ya isya, kemudian maidul isya, pertengahan antara isya dan tengah malam, nah itu baru salah. Kalau yang sifatnya cuman membaca, maulid itu kan membaca ya, membaca sirah, ya enggak masalah. Di situ juga ada sholawatnya, bahkan ada membaca Al-Qur'annya. Nggih, monggo sarangan kita sesarangan berusaha lebih baik dari hari ke hari. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tutup dengan bacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim.